Selamat siang, Pak Tikno dan teman-teman semua. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu Saving TK Tiara Veritas. Kelompok ini bernama Peace Lover 3. Makna kelompoknya yaitu pertama, kerjasama yang seimbang antara kelompok. Kedua, komunikasi yang koheren sehingga bisa maksimal. Tiga, keberhasilan yang terwujud memberikan kedamaian bagi semua orang. Sekarang kita masuk bagian visi dan misi. Visi dari kelompok kami adalah untuk melihat semua makhluk hidup dari berbagai sudut pandang dan juga saling membantu sesama manusia untuk mencapai hidup rukun dan damai. Visi ini juga mempunyai dasar Alkitabiah sebagai berikut. Yang pertama adalah, hendaklah kami berdamai sejahtera dalam Kristus karena kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Itu diambil dari Kolose 3 ayat 12-15. Lalu yang kedua, kami mendapatkan damai sejahtera yang telah diberikan oleh Kristus, yaitu berdasarkan dari Yohanes 14 ayat 27. Misi dari kelompok kami yang pertama mempersatukan masyarakat dalam tujuan yang sama, yakni membantu yang kurang mampu. Yang kedua, menerapkan proses kepemimpinan dalam membangun anggota agar mendapat dana yang cukup dari warga. Yang ketiga, membantu TK Tiara Veritas dengan memberikan bantuan kepada siswa-siswi TK Tiara Veritas agar mendapat pendidikan yang dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke bagian anggota kelompok. Saya sendiri sebagai ketua kelompok, Trian Hidayat, mengatasi segala kejadian di dalam kelompok serta memberikan pendapat mengenai proses pengambilan dana. Saya Edward Antoni Liputra sebagai koordinator desain dan media. Saya bertugas untuk menjelaskan mengenai kebutuhan desain dan media dalam proses pemasaran. Nama saya Felix Masrino, saya sebagai koordinator publikasi dan hubungan masyarakat. Itu menjelaskan mengenai kebutuhan publikasi dan hubungan masyarakat yang dibutuhkan. Saya Nathanael Sangkang sebagai perencanaan strategis di mana memberikan strategi dalam pemasaran. Nama saya Novel Hafizin, saya di sini berperan sebagai koordinator pemasaran yang menjelaskan kebutuhan dana dan keuangan dalam pemasaran. Oke, sekarang kita masuk ke bagian Project Saving TK Tiara Veritas. TK Tiara Veritas pada awalnya hanyalah sebuah lokasi bimbel untuk siswa dan siswi yang balita. Tetapi Ibu Mondang melihat bahwa ada banyak aspek selain pembelajaran akademik siswa dan siswi yang dapat ditingkatkan. Sehingga pada akhirnya sekolah ini dapat menjadi lembaga TK Tiara Veritas untuk membantu para siswa dan siswi yang tidak bisa membiayai pendidikan melalui proyek adik asuh. Sejak pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi, terutama keluarga-keluarga yang kurang mampu. Para keluarga yang memiliki anak di TK Tiara Veritas memiliki kekurangan dana untuk membayar sekolah, serta biaya guru dan staf juga. Maka TK Tiara Veritas terancam untuk tutup. Lalu adik kelompok kami bernama Abrisam Reynat Al-Fatih yang berumur 3,5 tahun bersama orang tua Syarif Anwar, yakni karyawan swasta. Orang tua dari Arbisam terhalang dalam mendapatkan dana untuk dia karena masa COVID-19 ini mengurangi pemasukan dari orang tuanya. Arbisam tertunda sekolah karena tidak mempunyai biaya yang cukup. Jadi kelompok kami membuat dua target yang dapat dicapai. Target pertama adalah target primer yang harus didapati yaitu 3 juta untuk biaya kesekolahan. Lalu target sekundernya adalah 4.500.000 untuk kebutuhan tambahan. Sekarang masuk ke bagian pelaksanaan. Kelompok kami memulai dengan 10 set komik dan novel sebagai modal dari dosen kami. Kami mempunyai strategi agar setiap anggota kelompok untuk menjual 2 set komik dan 2 set novel terlebih dahulu. Kami akan menjual buku komik typean seharga 300.000, tapi dapat ditawar hingga 250.000. Untuk novel harga awal yang kami keluarkan adalah harga 75.000, tetapi bisa ditawar hingga 60.000. Maka penjualan cukup fleksibel tanpa harga tepat, tapi tetap tidak menjatuhkan harga pasar. Kami sudah kalkulasikan apabila harga 10 komik dan 10 novel terjual dengan harga terendah, tetap mendapati 3,1 juta dan mencukupi target primer. Lalu, ini adalah timeline kami dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil proyek. Hasil kegiatan. Kami berhasil mencakupi target primer dengan nominal 3 juta, dengan tambahan nominal 195.000, tetapi kami tidak berhasil mencakupi target sekunder dengan kekurangan nominal 1.205.000. Berikut adalah laporan keuangan dari masing-masing anggota kelompok. Dan ini laporan keuangan dari sumber metode transaksinya. Berikut adalah bukti penyerahan dana yang telah dikumpulkan kepada TK Tiara Veritas kepada pimpinannya Bu Mondang. Kendala saat menjalani proyek ini, kami melihat bahwa daya pembeli masyarakat cukup rendah dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Karena semenjak pandemi terjadi faktor finansial masyarakat berkurang dan daya pembeli terutama untuk buku, komik, dan novel berkurang, yang merupakan modal kami. Solusi yang kami dapati adalah untuk mengedarkan informasi ini seluas-luasnya agar semakin banyak orang yang ingin membelinya, serta menyampaikan rasa empati dari masyarakat yang berlebihan secara finansial untuk memberi ketika Tiara Veritas yang kekurangan finansialnya. Aplikasi teori kepemimpinan di kelompok ini, yang pertama,
pembentukan tim dan pembagian tugas menggunakan middle of the road management. Yang kedua, pencarian dana dan pelaksanaan proyek menggunakan teknik Sun Tzu, The Art of War. Teori kedua, perencanaan. Yang ketiga, mengatasi keluhan dan masalah anggota menggunakan strategi situational approach. Sekarang kita masuk ke bagian live sharing. Jadi menurut saya proyek akhir ini menjadi sulit gara-gara sedang dilakukan pada saat pandemik seperti ini. Namun dari sini saya belajar bahwa saya harus tetap berusaha walaupun dalam keadaan tertekan dan harus memberikan yang terbaik agar saya mendapat ilmu yang lebih lagi dan banyak yang dipelajari dari proyek ini. Yang saya dapat mungkin ya benar-benar emang kesulitan sih menjual buku di saat pandemi seperti ini, tapi memang membutuhkan komunikasi yang jelas, maksudnya berkomunikasi yang jelas kepada customer. Oke, kalau dari pengalaman ini, saya belajar bahwa saya perlu bisa mengatasi banyak masalah sekaligus. Dan tentunya proyek ini bukanlah sekedar Anda menjual barang, tetapi cara penjualan dan interaksi yang Anda perlu lakukan untuk pencarian dana ini. Dalam masa pandemi ini, orang tentunya lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokok. Oleh karena itu, penjualan kelompok kami kan tidak terlalu bagus. Maka karena itu saya harus bisa memikirkan cara alternatif lain sehingga tidak terlalu mepet dengan deadline yang ditentukan. Saya harus melakukan itu menurut saya bukan karena terpaksa, tetapi sadar bahwa waktu saya bekerja nanti, apabila terjadi kan akan menjadi kesalahan yang fatal. Bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk orang lain juga. Pertama, pengalaman yang saya dapatkan adalah pada saat saya dipercaya sebagai leader, saya harus bisa mengatasi masalah dan keluhan dari anggota saya. Dan di saat kondisi seperti itu, saya harus bisa melakukan tindakan sebijaksana mungkin untuk mengatasi masalah tersebut dengan baik. Komitmen dari kelompok kami adalah berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan di proyek kami, terutama dari segi pemasaran dan mempublikasikan sebuah produk pada masyarakat. Dan kelompok kami juga berusaha untuk meningkatkan soft skill. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.